Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 431. Aku tidak hanya kenal. Windy Wang berbicara seperti seorang pemimpin yang sedang mengajar bawahannya, dengan nada ceramah bernada tinggi, yang membuat orang-orang menjadi sangat canggung. Kerabat lainnya juga berbondong-bondong mengiyakan. Windy benar. Anak-anak lelaki saat berusia 20-an adalah saatnya berjuang. Memiliki sumber daya sebaik ini di sekitar mereka, jika tidak digunakan sungguh sia-sia. Alangkah baiknya jika ada kerabat seperti Windy di keluarga aku, pekerjaan putra keluarga kami tidak perlu dikhawatirkan. Thomas, Windy sudah berinisiatif untuk membantu kamu naik ke langit dengan sekali loncatan, tapi kamu menolaknya, bukankah ini tidak tahu dihargai? Para kerabat memang berbicara untuk Windy Wang, dan mereka benar-benar berpikir demikian dalam hati mereka. Sebuah cibiran muncul di wajah Thomas Kin, satu langkah menuju langit. Memasuki perusahaan logistik termasuk satu langkah ke langit. Windy Wang mengerutkan kening. Kenapa? Kamu mempertanyakan kekuatan perusahaan logistik kami. Win Express, apa kamu tidak pernah dengar? Kalau gabung dengan kami, itu adalah pekerjaan bagus. Dengan pendidikan kamu, gaji di luar paling banyak 6 hingga 12 juta. Tapi di kami, selama kamu mau kerja keras, gaji bulanan 20 juga bukanlah mimpi. Bukankah ini selangkah menuju langit? Thomas Kin tertawa lepas. Ternyata gaji bulanan 20 juta adalah satu langkah menuju langit di matanya. Ini adalah katak di dasar sumur. Thomas Kin menggelengkan kepalanya, lupakan. Aku sudah memiliki salah satu industri keluarga Feng, jadi aku tidak bisa selalu meminta sesuatu dari mereka. Kata-kata Thomas Kin membuat semua orang linglung, sedikit bingung. Windy Wang semakin mengernyit. Omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini? Apa maksudmu kamu memiliki industri keluarga Feng? Apa mungkin kamu mengenal bos kami? Thomas Kin berkata, aku benar-benar kenal Hartono Feng, kan? Mendengar Thomas Kin dengan akurat menyebut nama bosnya, Windy Wang tercengang sesaat, lalu mencibir. Jangan kira kamu bisa membual setelah mendengar nama bos kami di berita. Semua orang tahu nama CEO Feng. Kamu seorang dokter muda mengenal CEO Feng kami. Thomas Kin mengangguk, aku bukan hanya kenal, dia juga memberikan Feng's Jewelry untuk aku. Setelah Thomas Kin selesai berbicara, Windy Wang tertegun selama beberapa detik. Kemudian dia tertawa, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Hahaha, saudara kamu terlalu lucu, kamu membualnya juga keterlaluan. Feng's Jewelry. Apa kamu tahu fungsi Feng's Jewelry? Industri keluarga Feng yang paling menguntungkan adalah Feng's Jewelry, yang terkenal di seluruh negeri. Apa kamu tahu berapa harga sebuah toko perhiasan? Berikan kepadamu. Siapa kamu? Hahaha. Thomas Kin menggelengkan kepalanya tanpa daya, lupakan jika kamu tidak percaya. Tentu saja, kerabat lain tidak percaya. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat perusahaan ini, toko perhiasan pasti sangat mahal. Lagi pula, emas, perak, dan batu giok tidak murah. Jika anak ini benar-benar memiliki toko perhiasan, bagaimana dia bisa meminjam mobil orang lain untuk datang? Windy Wang hendak menyindir Thomas Kin beberapa kata lagi ketika tiba-tiba telepon berdering. Ketika melihat telepon, langsung sadar dari mabuk, jadi segera menjawab. Halo, CEO Feng. Setelah berbicara, Windy Wang memberi isyarat kepada semua orang. Semua orang tiba-tiba menjadi diam, takut untuk mengatakan apapun, dan hanya mendengarkan orang di telepon sedang menyampaikan pekerjaan kepadanya.
Thomas Qin mengabaikannya dan mengambil makanan untuk Angelin Wang. Ini enak, kamu coba. Ketika Thomas Qin berbicara, Windy Wang memelototinya dengan keras, dan meletakkan jarinya di hidung dengan peringatan di wajahnya. Dr. Stranger Thomas Qin, bab 432 Tuan Qin. Ini adalah panggilan yang sangat penting. Bos memanggilnya secara pribadi, biasanya untuk menjelaskan tugas yang lebih penting, dan tidak ada yang bisa menyela. Namun, ketika Thomas Qin berbicara seperti ini, Hartono Feng di telepon tiba-tiba berhenti. Setelah beberapa detik, dia berkata, "Mengapa aku sepertinya mendengar suara Tuan Qin?" "Windy, kamu kenal Tuan Qin?" Windy Wang tertegun. "Hah? Tuan Qin apa?" Hartono Feng bertanya lagi, "Thomas Qin Tuan Qin, dia bukan." Meskipun suaranya tidak nyaring sekarang, dia sangat sensitif terhadap suara Thomas Qin dan langsung mengenalinya. Windy Wang tertegun. Seharusnya benar. Tanpa diduga, Thomas Qin benar-benar mengenal CEO Feng mereka. "Cepat berikan telepon pada Tuan Qin." Tapi, CEO Feng barusan belum menyelesaikan penjelasan pekerjaannya. "Bicara tentang pekerjaan nanti, jangan omong kosong." Mendengar nada buruk Hartono Feng, Windy Wang tidak berani menunda lebih lama lagi, dan dengan cepat menyerahkan telepon kepada Thomas Qin. Thomas Qin menekan speakerphone dan meletakkan telepon di atas meja. "Ini aku. Tuan Qin, ini benar-benar kamu. Bagaimana kamu kenal Windy? Kita termasuk kerabat. Tadi dia masih ingin mengenalkan aku untuk bekerja di perusahaan logistik kalian." "Ah. Hahaha," Hartono Feng tertawa. "Windy ini benar-benar tidak mengenal orang besar. Ini hanya perusahaan logistik, bagaimana menurut Tuan Qin jika aku juga memberimu perusahaan logistik ini?" Tiba-tiba, warna kulit semua orang berubah. Bagaimana situasinya? Sebuah perusahaan, jika ingin memberikannya, langsung diberikan. Perusahaan logistik bagi perusahaan besar Feng, memang merupakan perusahaan yang tak bernilai besar, tetapi bagi orang biasa, itu adalah kekayaan yang melimpah. Sangat mudah untuk mengatakannya, berikan saja. Windy Wang bahkan lebih bingung, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas perusahaan, jadi dia tahu berapa nilai perusahaan dan betapa menjanjikannya itu. Namun, CEO Feng berkata begitu saja, sesederhana memberikan hadiah kecil. Toko perhiasan yang Thomas Qin barusan katakan, mungkinkah itu benar? Dia tidak mendengarkan sepatah kata pun dari percakapan antara Thomas Qin dan Hartono Feng. Saat ini, dia merasa seperti lima guntur, dan terbengong total. Tiba-tiba Wirnando Wang menyenggolnya. "Windy. Sedang bingung apa kamu? Bos panggil kamu." Windy Wang kembali sadar, CEO Feng. "Instruksi apa?" Hartono Feng di sisi lain telepon berkata, "Karena kamu dan Tuan Qin adalah saudara, kamu jangan menjadi penanggung jawab kota Donghai mulai sekarang. Biarlah seluruh provinsi Handong diserahkan kepada kamu, dan kemudian kamu akan menjadi penanggung jawab provinsi." Windy Wang tercengang selama 2 detik, lalu sangat gembira. Orang yang bertanggung jawab atas kota Donghai dan orang yang bertanggung jawab atas provinsi adalah dua konsep yang sangat berbeda. Yang pertama adalah pendapatan tahunan ratusan juta dan yang lainnya adalah pendapatan tahunan miliaran. Semua orang dapat memahami perbedaan antara ini. Windy Wang maju selangkah langsung menuju langit. "Terima kasih Feng, aku harus melakukan pekerjaan dengan baik." "Baiklah, tutup telepon." Tidak banyak yang bisa dikatakan dengan Windy Wang, jika bukan karena memandang Tuan Qin, dia tidak akan repot-repot berbicara banyak kepada Windy Wang. Setelah menutup telepon, tatapan semua orang pada Thomas Qin sedikit berubah. Ternyata Thomas Qin tidak membual dari awal sampai akhir, apa yang dikatakannya itu benar. Bersambung.